permasalahan hukum. Banyak kepala desa yang tersangkut masalah hukum dan dikenai hukuman. Kembali ke sumber aturan bahwa penggunaan desa harus dimurahkan dulu melalui musyawarah desa. Prioritas pelaksanaan di BYDD berpedoman pada teknis yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Kegiatan diutamakan dengan swakwelola. Biasanya kalau ada masalah di desa itu diketahui dan menyerap tenaga kerja. Sesudahnya, Pak. Penggunaan karena di luar prioritas pembiayaan dana DD asal telah mendapat persetujuan bupati dan memastikan kegiatan prioritas terpenuhi. Berarti kebanyakan masalah memang saya dengan Sekdin Bapermades sudah direncanakan tapi tidak Kabupaten Cilacap dilaksanakan. Masyarakat desa Bapak Adi Prabowo. Demikian rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan di Dispermades Kabupaten Cilacap. Dituangkan lagi di peraturan desanya kan kayak gitu, ada prosedurnya. Di samping Undang-Undang Induk Nomor 6 itu tentang kan beda dengan penyimpangan. Iya. Kalau permasalahan kan bisa diselesaikan. Kalau penyimpangan kan beda lah. Bisa dideteksi sedini mungkin enggak Pak itu kalau penyimpangan misalkan? Ya itu tugasnya masyarakat juga, BPD dalam pengawasan itu. Kalau kita kan tidak mungkin tiap hari kontrol ke desa. Nah sekarang kan ada pintu-pintu untuk melaporkan sebelum terlalu mungkin ya dilaporkan atau desanya didatangi kan seperti itu. Ya, ini kan untuk rencana tahun 2025 Pak, guidance petunjuk dari Dispermades, hal yang paling urgen apa Pak untuk desa Pak? Ya kan sama, artinya kalau DD yang dari APBN. Iya, APBN kan ya. Petunjuknya dari pusat. Dari pusat. Permenq, Peraturan Menteri Keuangan dan Permendes. Jadi itu yang menjadi guidance-nya. Kalau yang dari kabupaten kan perbu pelaksanaan pansus, kemudian dana ADD itu ya, aturannya kita kan guidance-nya aturan itu. Tapi mengenai skala prioritas kan jelas berubah Pak kalau lihat di kalau pusat itu berubah. Tapi kalau tahun ini masih hampir sama dengan tahun lalu. Yang sangat berubah total kan pada saat COVID. Ada hal yang memang harus BLT itu. Iya. Sekarang juga masih itu ya. Ya itu guidance-nya peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Desa. Kalau yang bansos ya perbuknya gitu. Tergantung sumber dananya. Ada keinginan nggak Pak 2025 potensi desa ditampilkan, dipamerkan itu di bentuk pameran begitu? Oh itu beda lagi, kalau itu namanya kegiatan kan bukan dipamerkan ya, keterbukaan publik itu kan di desa juga sudah ada. Iya. Info-info. Iya jelas itu sudah ada ya, pengumuman penggunaan dana desa sudah ada. Desa Cilacap hampir bagus-bagus itu semuanya. Cuman kan ada potensi-potensi untuk pengembangan desa Pak, Ya, di event desa wisata. Iya seperti itu. Kemarin di Bantar Panjang itu kan menampilkan potensi-potensi desa tentang wisata-wisatanya. Kemudian pada saat expo di tingkat kabupaten juga dari desa dengan koordinir kecamatan kan potensi-potensi desa dipamer. Ya tiap tahun pasti ada. Tidak ada yang kalau memang ada ya ditampilkan biar lebih dikenal. Termasuk event-event di desa. Ya ada sendiri kayak festival kambing, kemudian ya yang ya seperti itulah festival kambing, terus
desa wisata Taman Sari dengan sedekah kupatnya, kan masing-masing punya potensi. Ya Pak Adi, terima kasih. Saya bincang-bincang dengan Sektin di Permades Pak Adi Prabowo. Pak, terima kasih. Mohon maaf yang pertama saya ucapkan mohon maaf karena waktunya molor ya, tadi mulainya juga molor dan juga penyampaian Pak Adi juga agak panjang, jadi waktunya mundurnya agak panjang, jadi ini belum sholat dan juga belum makan siang. Selesai ini Bapak Ibu. Saya sudah tahu. Jadi untuk selanjutnya nanti dari inspektorat mungkin saya panggil dulu ya kepada teman saya. Dan pengawasan kegiatan di desa. Ini kami simpulkan berupa titik-titik kritis yang sebenarnya yang kami pernah lihat selama kami melakukan pengawasan di desa. Jadi pentingnya melakukan evaluasi dan pengawasan itu yang pertama menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efisien. Tepat sasaran dan efisien. Disinilah kami tugasnya melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa anggaran itu dasar nilainya itu 3E, efektif, efisien, ekonomis. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan antara efisien dengan ekonomis. Tapi kalau kita melihat dari semua proses itu kan sebenarnya ada 3 komponen, yaitu ada input, ada proses, ada output. Inputnya ada di APBDes, prosesnya ada di pelaksanaan, outputnya adalah hasil kerja. Disitulah muter-muternya efisien dan ekonomis. Jadi kalau efisien itu lebih cenderung, kalau ekonomis itu lebih cenderung kepada ngirit. Dan pelaksanaan juga ada PBJ yang sering atau titik, menurut kami titik paling kritis itu di PBJ. Karena Bapak Ibu, PBJ itu sebenarnya kan tidak terbatas pada, dalam hal ini di desa itu di bidang 2, di bidang pembangunan, jadi tidak terbatas seperti itu. PBJ itu ada pengadaan barang, ada pengadaan jasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekretariat khususnya itu mengadakan kertas, HPS itu pun sebenarnya pengadaan barang. Cuma itu kan kemudian ada barang habis pakai, ada barang belanja modal begitu. Sehingga apapun terkait dengan pengadaan barang, prinsipnya adalah melakukan pengadaan barang. Itu beberapa isu strategis yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pertama, penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT desa yang direncanakan minimal 10 hingga 15% dari alokasi dana. Kedua, peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa, pencegahan stunting, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Ketiga, peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan prasekolah. Keempat, pembangunan infrastruktur dasar yang berbasis padat karya, dari penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya, penguatan ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani. Kelima, pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan penanganan dampak perubahan iklim. Keenam, pengembangan ekonomi desa melalui pembangunan sarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas BUMDes. Ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa. Yang kedelapan, pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dan terakhir, alokasi untuk operasional pemerintah desa sesuai kewenangan desa. Nah, tahukah kamu bagaimana perencanaan